Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Dana Aprilia bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Tokoh. Seperti biasa pemirsa, Bincang Tokoh selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang mempunyai kontribusi luar biasa untuk masyarakat. Nah, seperti yang saya sampaikan, mempunyai kontribusi luar biasa untuk masyarakat. Begitupun dengan tokoh kita yang satu ini pemirsa, karena beliau sudah menciptakan teknologi yang bisa dibilang paperless begitu ya, paperless begitu. Jadi apapun bisa dilakukan begitu tanpa harus menggunakan kertas. Nah, untuk kali ini beliau ini intensnya di bidang pendidikan. Nah, makanya beliau menciptakan suatu aplikasi yang bernama e-learning education begitu. Ini biasa begitu ya. Banyak sekali e-learning yang bisa didapatkan, tapi ada yang berbeda dengan e-learning yang satu ini karena ini based on kepribadian. Seperti apa dan bagaimana? Langsung saja kita ngobrol dengan beliau, Pak Supangat. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik Mbak. Sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, berarti ini cukup ceria begitu ya Pak ya, karena ini inovasi yang luar biasa begitu Ya. di Indonesia belum ada begitu Ya. kan, baru ini. Kalau kita bicara tentang e-learning begitu kan, sudah biasa, Ya. semua bisa mengaksesnya, semua bisa mendownloadnya, tapi berbeda dengan yang diciptakan oleh Pak Supangat begitu kan, e-learning education, based on kepribadian, berdasarkan kepribadian. Ini seperti apa sih Pak sebenarnya konsepnya dan bagaimana sih Pak? Iya. Sebenarnya e-learning sendiri itu bukan sesuatu yang yang asing Baru bagi, begitu bukan ya. sesuatu yang baru baik di dunia, apalagi di dunia pendidikan Ya. itu sudah banyak mengenal. Karena elektronik pembelajaran itu sudah banyak diterapkan. Katakanlah mahasiswa ataupun siswa itu bisa secara umum itu bisa upload materi, bisa download materi, Betul. dosen ataupun guru itu pun juga Bisa mengakses share, begitu ya, ya. bisa share, bisa mengkategorikan dari mata kuliah atau mata pelajaran dan lain sebagainya. Itu secara umum itu sudah banyak, Mbak. Melihat dari sana karena kita backgroundnya salah satunya di programming ya, pembuatan program-program Ya. yang awalnya kita memang mendevelop sebuah sistem informasi akademik untuk sebuah perguruan tinggi. Oke. Melihat dari sana, dari perkembangan sistem yang sudah ada, ternyata ada beberapa kendala di tingkat pelaksanaannya, menurut saya. Salah satunya ketika ada dosen ataupun guru itu memberikan sebuah materi-materi itu yang sudah perkembangan penggunaan aspek multimedianya itu begitu cepat kan gitu ya. Ya. Katakanlah aspek multimedia itu bicara tentang warna, Betul. kan gitu ya. Betul. Lalu bicara tentang jenis font. Nah, kalau kita lihat sekarang jenis font itu sudah berapa? Bermacam-macam begitu ya, nggak bisa nggak dihitung. puluhan bahkan ratusan kan gitu Mbak ya. Iya. Warna itu juga begitu banyak jenis warna backgroundnya ya. Ya. Nah, melihat dari sana ternyata kita lihat tidak semua jenis warna background ya, lalu penggunaan font itu ternyata sesuai dengan kepribadian user Dari pemakai, pengguna. oke. Karena pada waktu kita melihat ada sebuah penelitian jurnal ya, dari Amerika itu kita baca, kita pelajari. Nah, ternyata aspek kepribadian itu ternyata sangat menentukan dari sisi pembelajaran. Oke. Ya, yang selama ini mungkin dari aspek kepribadian hanya psikotes itu hanya memetakan aspek kepribadian orang ini introvert. Mengarah kemana, betul. Orang ini ekstrovert, Betul. orang ini neurotisme dan lain sebagainya, jenis-jenis kepribadian. Hanya dipetakan sedemikian. Betul. Nah, saya mencoba menghubungkan bagaimana sebuah kepribadian ini bisa berinteraksi dengan sebuah desain user interface, gitu ya. Nah, karena kalau sudah berhubungan dengan e-learning itu kan hubungannya dengan warna pasti Betul, itu Mbak ya, betul, tampilan kan gitu ya. Betul. Nah, itu ternyata saya coba melakukan sebuah riset, ternyata ini sangat berpengaruh. Ternyata tidak semua warna, jenis font itu sesuai dengan user pengguna. Iya, katakanlah introvert itu yang sesuai itu warnanya apa, backgroundnya apa. Lalu orang-orang ekstrovert itu apa jenis fontnya, apa warna fontnya, apa warna backgroundnya, itu harus disesuaikan. Dan itu ternyata mempengaruhi hasil pembelajaran. Nah, itu sudah kita juga melakukan riset selama 1 tahun. Oke. Nah ini berarti kalau
ada beberapa petunjuk begitu ya untuk mengetahui begitu ini orang ini mengarahnya kemana begitu. Nah, kalau dengan yang ada itu dengan pattern yang ada, otomatis kan mereka dipaksakan begitu, bisa dibilang seperti itu ya Pak ya, untuk dia menerima apa yang ada itu begitu. Iya. Jadi selama ini saya sendiri awalnya juga sama, Mbak. Ketika melakukan proses pembelajaran itu tanpa memperhitungkan dari mahasiswa yang saya ajar kan gitu. Iya. Warna yang saya suka itu apa, ya sudah saya membuat sebuah Asal presentasi aja begitu ya, Pak? warna yang sesuai jenis fontnya itu yang sesuai menurut saya. Nah, ini ternyata ada pengaruhnya. Lah, coba kita rubah dari sebuah pola itu, warna desain itu ya harus kita sesuaikan dengan penggunanya. Nah, itu sangat berpengaruh ternyata. Berpengaruhnya terhadap hasil yang diciptakan itu ya. Dari hasil yang kita ketika menyampaikan materi, ternyata mahasiswa ini daya serapnya kok kurang. Kurang ini ternyata tidak mesti dari aspek mahasiswanya atau siswanya. Tapi mungkin ada sebuah kesalahan dari kita ketika kita menggunakan sebuah media itu yang kurang pas tepat. gitu ya mungkin ya Pak ya. Itu menurut saya. Nah berdasarkan itu riset yang dilakukan selama 1 tahun begitu kan Pak. Nah, apa sih yang ditemukan yang paling mencolok dari riset selama 1 tahun ini yang akhirnya Pak Supangat sendiri menghasilkan karya yang luar biasa ini begitu Pak? Iya. Jadi dari awalnya kita kan membuat sebuah sistem informasi akademik ya untuk kebutuhan di lembaga yang memang saya bernaung di sini di dunia pendidikan. Nah, itu dalam perjalanan waktu itu kita kan punya sebuah banyak data ya, ribuan. Ya, dengan student body kita yang di atas ya puluhan ribu lah. Ini kan juga jadi masalah ya. Masalah dari pengolahan datanya kan itu pasti itu kan ya. Sekian ribu mahasiswa untuk memetakan dia itu kepribadiannya apa, hasil pembelajarannya itu bagaimana. Tidak mudah dan butuh waktu. Tingkat keberhasilan akademisnya diukur dari mana dan sebagainya. Itu kan juga butuh waktu yang cukup panjang. Ini coba dari sistem informasi akademik yang sudah kita rancang dan sudah diterapkan di beberapa tahun itu kita kembangkan. Sistem informasi ini kita coba kita berikan namanya machine learning. Machine learning itu memang kalau dalam dunia informatika sudah tidak asing ya, tidak asing lagi. Nah, ini di machine learning itu bagian dari cabang dari bidang artificial intelligence, Pak. Jadi sistem seperti sistem pakar gitu ya. Nah, jadi katakanlah dokter itu butuh menentukan pasien ini sakit apa. Itu tidak perlu didiagnosa ya. Bisa dirancang dengan sebuah sistem. Nah, gitu kan. Yang namanya komputer itu. Lah komputer itu bisa berdaya guna itu manakala dari sebuah data itu diolah dengan sebuah pola yang benar. Baik, kita hold di situ dulu Pak ya. Dari sebuah data diolah menjadi pola yang benar. Seperti apa dan bagaimana hasilnya pemirsa nanti ya setelah pariwara yang satu ini kita akan kembali tetap di Bincang Tokoh. Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka kami, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Nama
Pandu di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Ya, terima kasih pemirsa masih di Bincang Toko dan kita masih berbincang begitu tentang suatu teknologi temuan yang ditemukan oleh Pak Supangat ini ya, e-learning based on kepribadian. Nah, tadi kita sampai di pengolahan suatu data yang akhirnya diarahkan ke suatu pola begitu ya Pak ya. Ini maksudnya bagaimana ini Pak? Ya, jadi dalam dunia bidang teknologi informasi terutama di bidang di teknik informatika itu Pak, ada namanya bidang data mining. Oke. Data mining itu kita diberikan sebuah pengetahuan bagaimana menambang sebuah data. Baik. Nah, kan gitu baik. ya. Dari data yang ada itu kita tambang, kita buat sebuah pola-pola tertentu. Pola dalam hal ini algoritma, Pak. Jadi di data mining ataupun machine learning itu banyak pendekatan-pendekatan algoritma yang sudah berkembang dan itu sudah diketahui secara mendunia ya, algoritma-algoritmanya ada. Nah, saya mencoba melakukan sebuah pendekatan algoritma yang kita gunakan namanya algoritma a priori. Oke. Ya. Jadi algoritma a priori itu sebuah bagaimana kita ada sebuah item ya, item set itu kita korelasikan dengan dataset yang ada. Nah, gitu. Dari ribuan dataset itu kita cari polanya, Mbak. Nah, kan gitu. Namanya algoritma a priori atau biasanya yang umum disingkat ARM, Association Rule Mining. Nah, itu algoritmanya itu yang kita pakai untuk terutama dalam sebuah riset yang saya gunakan ini, e-learning yang kita sesuaikan dengan kepribadian kita pakai algoritma itu. Dari data ribuan data yang sudah kita pakai di sistem informasi akademik yang sudah banyak datasetnya ini, nah ini kita masukkan mesin learningnya dengan sebuah algoritma tadi itu ARM tadi namanya. Nah, dari algoritma itu kita buat sebuah codingnya, programnya, sehingga data-data set itu akan secara otomatis sudah terpola dengan algoritma itu. Nah, itu sebenarnya secara sederhananya gitu. Sehingga nanti dari algoritma itu pola itu yang kita buat itu ya sesuai dengan kepribadian tadi itu. Kepribadian yang kita ambil dari penelitian saya itu dua hal, introvert dan extrovert. Ya, karena memang kebutuhan untuk pengajaran ini yang kita butuhkan itu untuk memetakan itu. Jadi bagaimana mengenal anak ini introvert atau extrovert. Introvert itu kan kecenderungan anaknya kan tertutup gitu ya, betul, sifatnya ya. Betul. Kalau extrovert lebih kebalikannya ya. ya. Betul, lebih terbuka, welcome ya. gitu ya. Karena ketika berinteraksi dengan dosen itu lebih lebih gampang, aktif, lebih banyak bertanya. Itu kan teman-teman ya. Tetapi ada yang mahasiswa itu cenderung diem, introvert, nggak mau bertanya kan gitu ya. Dia tuh paham dan tidak itu kan juga kurang ada kita, aktif begitu ya. Bagi dosen ini anak ini paham dan itu kan juga sulit itu. Akhirnya coba karena hampir pembelajaran itu sudah hampir 99% itu menggunakan aspek multimedia, maka kita gunakan pola itu untuk merangsang anak introvert itu tertarik dengan apa yang kita ajarkan, lalu anak ekstrovert itu juga tertarik dengan apa yang kita ajarkan, kita sampaikan. Baik. Nah, karena apa? Nanti outputnya itu akan menghasilkan sebuah desain masing-masing, Pak. Tapi memang itu sudah terbukti begitu, Pak? Iya. Sudah ada kita uji, peningkatan begitu? Iya.
Jadi mulai dari katakanlah mahasiswa kita uji waktu itu dengan responden dari mahasiswa itu kurang lebih 350 responden dari mahasiswa itu kita ambil acak, terutama mahasiswa yang memang saya ampuh mata kuliahnya itu. Nah, itu kita testing mereka itu dari sisi kepribadiannya, nah, lalu juga dari hasil pembelajarannya sebelum kita pakai e-learning itu bagaimana capaiannya. Yang kita pakai ukuran ujian tengah semester sama ujian akhir semester begitu semesternya. ya. Nah, itu Apa Pak yang peningkatannya jauh dihasilkan mana. ketika sebelum dan sesudah? Iya. Pengaruhnya seberapa signifikan sih? Iya, jadi pengaruhnya sangat signifikan, Pak. Ternyata waktu nilai progres UTS-nya sebelum ini ya standar-standar aja ya. Nah, mereka itu grade-nya itu dari standar yang saya tentukan, katakanlah aspek nilai kecukupannya itu lebih banyak gitu kan gitu ya. Nah, ketika sudah memakai waktu UTS Menggunakan ya e-learning selesai, kepribadian. lalu kita gunakan e-learning sampai UAS-nya, nah, capai nilainya lebih banyak lagi. persentase ke nilai baiknya. Ya PA dan lain sebagainya. Berarti Nah, itu. positif sekali Iya, begitu sangat ya Pak ya sangat dengan sangat adanya positif, teknologi e-learning ini ya, Iya. based on kepribadian ini. Nah, ini kan pasti membutuhkan akses begitu kan Iya, Pak, iya, internet pasti Iya. begitu kan. Nah, ini untuk masyarakat ataupun kita nggak usah ngomong masyarakat, siswa pun Iya, begitu Pak. iya. Untuk mengaksesnya ini sebenarnya mudah atau tidak sih Pak begitu loh? Karena Iya. kan tidak semua anak kita bicara whole ya, siswa secara keseluruhan dari Iya. SD mungkin Iya. TK bahkan sekarang sudah mendapatkan ilmu komputer mungkin Iya, ya Pak ya. iya. Nah, kalau dari itu bagaimana Pak untuk mendapatkan ilmu ini begitu? Iya. Jadi secara umum, Mbak, ini nanti rencananya kita secara umum itu kita taruh di sebuah portal secara umum. Oke. Ya, walaupun ini masih kita taruh di lembaga pendidikan kita ya, di Untak kita taruh di sana portalnya. Karena memang domain riset saya kan pakai data setnya yang ada di kampus ya, Mbak ya. Iya, iya. Nah, nanti iya. kita taruh, kita kasih akses secara umum bagi masyarakat itu. Sehingga masyarakat itu hanya bisa langsung email ke kita, lalu secara notifikasi kita berikan sebuah